Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini sebelumnya adakah yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa namanya? Maulid. Tidak masuk karena apa? Sakit. Oh, karena sakit ya. Semuanya jauh atau enggak dari sini? Ada yang mau? Ada. Lumayan. Lumayan. Semoga Maulid diberikan kesehatan dan bisa masuk mengikuti pembelajaran di kemudian harinya. Untuk kabarnya hari ini gimana? Apakah senang? Semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini? Oke. Nah, sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Saya bikin ketua kelas. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan dan bangga semuanya. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa? Yang PKN itu sudah mempelajari apa? Apa Bu? Baju adat. Apa? Baju adat. Ya kan? Kemarin itu ada yang di daerah mana aja? Baju adatnya? Mojokerto. Oh, Solo. Oh, Jogja. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang karakteristik wilayah alam di Indonesia. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kita akan semangat lagi menyanyikan lagu nasional. Tadi yang mimpin siapa? Billy ya, Ibu. Coba. Dipanggil Ibu. Ayo, Ibu. Coba. Semuanya berdiri. Yang berdiri. Kita menyanyikan tadi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
dan budaya dengan tepat. Selanjutnya yang terakhir, dengan bimbingan guru, murid mampu menyimpulkan karakteristik wilayah di Indonesia dengan benar. Nah, sebelum ke gambar ini, Pak Tio mau tanya, kalian berada di wilayah mana sekarang? Surabaya, Jawa Timur. Jawa Timur, provinsi Jawa Timur di Surabaya. Di Surabaya itu termasuk pedesaan atau perkotaan? Karena apa? Ayo, Karena gedung tinggi. apa? Karena gedung-gedung tinggi ada Gedung tinggi, terus Ibu kota. Ibu kota Jawa Timur, terus apa lagi? Surabaya ada pabrik, kan banyak pabrik kan di Surabaya, industri, kawasan industri. Sampurna. Ya, banyak pabrik-pabrik. Nah, kalau Pak Tio tanya untuk di pedesaan, biasanya Sawah. sawah, banyak perkebunan masih asri kan. Iya. Kalau di kota udaranya udah polusi, udah kotor, udah tidak sesejuk yang ada di pedesaan. Kalau kalian disuruh pilih tinggal di mana? Desa. Kenapa? Kota. Yang jawab desa apa nak? Coba tunjukkan. Enak desa. Karena apa, Bibi? Karena udaranya enak. Bisa bermotoran. Bisa bermotoran. Ada lagi yang bisa? Kalau malam dingin, tanpa AC, Kalau listrik. milik perkotaan, ada nggak tadi? Kenapa kalau milik perkotaan? Karena banyak mall. Ya. Bukan ya buat Oh, belum terbiasa di desa. Di sini fasilitasnya kan banyak, ada transportasi. Kalau di desa kan nggak ada bus kan ya. Nah itu mungkin. monos di Jepang enak. Nah di sini ada video pembelajaran. Coba nanti simak.
Indonesia itu terdapat ada dua apa daerah? Kota dan desa. Ya. Terus ada dari perairan dan Dan daratan. Kalau di perairan apa aja? Ada pantai, terus Sungai. sungai, danau, waduk, pesisir. Banyak kan? Kalau dari daratan, hutan, gunungan, dataran tinggi. Ya. Nah, di sini ada gambar tentang dataran tinggi. Nah, di sini ada titik dataran tinggi, yaitu terletak di ketinggian lebih dari 500 meter di permukaan laut, memiliki udara yang lebih sejuk, terus sering diselimuti kabut. Tanahnya cukup subur dan cocok untuk pertanian. Selanjutnya curah hujan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan dataran rendah. Populasi penduduk biasanya lebih sedikit. Selanjutnya ada pertanian, manfaatnya dari dataran tinggi. Nah, pertama ada pertanian, pariwisata, sumber air, dan tempat pengaliran. Selanjutnya ada dataran rendah. Tingginya terletak di ketinggian kurang dari 200 meter. Memiliki suhu udara yang lebih panas dibandingkan dataran tinggi yang tadi. Tanahnya subur dan cocok untuk pertanian dan perkebunan. Selanjutnya menjadi pusat aktivitas ekonomi seperti perdagangan, industri, dan kemungkinan hidup. Transportasi jauh lebih mudah karena adanya relatif dasar. Manfaatnya pusat sebagai pusat ekonomi, sebagai pertanian, pusat industri, dan infrastruktur yang lebih lengkap. Selanjutnya ada pegunungan. Nanti ada manfaatnya sumber mata air, jadi hutan atau tanah karang ini jadi tempat tinggal hewan dan tumbuhan yang ada di situ. Terus selanjutnya ada pariwisata dan rekreasi, ada untuk pendakian dan sebagainya. Selanjutnya ada pengatur iklim. Nah, selanjutnya ada bukit. Tadi yang bukan bukit, manfaatnya bukit sebagai lahan pertanian dan cocok untuk tanaman seperti teh, kopi, dan sayuran. Nah, di sini ada yang di perbukitan yang berbentuk garungan kan. Nah, itu ada perkebunan teh atau di dalam teh. Selanjutnya ada lembah. Kalau lembah itu terletak di antara dua daerah yang lebih tinggi, bentuknya memanjang, tanahnya relatif subur, sering dilalui sungai, memiliki suhu lebih hangat dibanding daerah dataran tinggi. Nah, sungai. Nah, kalau sungai itu memiliki hulu, tengah, dan hilir. Biasanya ada pangkalnya, ada akhirnya gitu. Terus airnya mengalir dari tinggi ke daerah rendah. Misalnya debit air bisa berubah melalui musim. Selanjutnya bentuk aliran bisa lurus atau berkelok. Selanjutnya mengalami proses erosi, transportasi, dan sedimentasi. Selanjutnya, nah, danau. Nah, itu sebuah tempat yang ada air tergenang tidak mengalir seperti sungai tadi. Di situ bisa ada manfaatnya sebagai cadangan air untuk kebutuhan manusia. Di sini ada rawa. Nah, kalau rawa itu ciri-cirinya tanah berlumpur dan lembek, air dangkal dan tergenang. Nah, manfaatnya itu pengendali banjir, habitat ekosistem, hidup ikan, burung, dan tumbuhan. Ada pantai, ada yang pernah ke pantai? Kalau di pantai itu ada wajah. Sebelum laut. Kalau laut itu daerah yang ada di samudra.
lebih banyak ekosistem yang ada di situ, ada terumbu karang, ada hewan-hewan yang lebih ikannya itu lebih banyak lagi, seperti paus. Kalau di pantai kan tidak ada paus kan? Selanjutnya ada tadi yang di pedesaan sama perkotaan. Kalau di desa itu lebih sejuk udaranya kan? Kalau di kota? Nah, terus kalau di desa itu wilayahnya masih ada tumbuhan. Kalau di kota itu ada apa aja? Sawah. Kalau di kota? Oh, kota lah. Ada Kencing. ada gedung, perusahaan, pabrik. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang dikerjakan kelompok. Nah, nanti LKPD-nya diisi. Yang pertama yang diperhatikan di sini ada nama kelompoknya, ditulis siapa saja yang di sini. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kata tulisan dengan gambarnya, yaitu tulisannya. Nah, tulisan yang ada di sini itu cocoknya gambarnya kemana? Oke. Selanjutnya yang terakhir ini jelaskan minimal 3 karakteristik dari gambar tersebut. Nah, di sini kita ada gambarnya danau. Nah, danau itu ciri-cirinya apa, karakteristiknya itu apa? Itu ditulis di kotaknya di sini. Oke, paham? Paham. Dikerjakan berapa menit? 15. Dimulai dari nanti kalau ada perpecahan bisa tanya. Dikerjakan bersama-sama.
Kiri,
Waktunya masih ada. Persiapan buat presentasi. Mari. Ya sudah selesai, bisa dipelajari. Untuk persiapan presentasi yang belum selesai, mari mengerjakan.
Lanjut. Ketiga, perkotaan. Wilayah ini memiliki gedung-gedung yang tinggi, digunakan untuk perkantoran ataupun perumahan. Cenderung memiliki polusi lebih tinggi. Lanjut. Keempat, ada danau. Wilayah ini memiliki genangan air yang sangat luas dikelilingi daratan di sekitarnya. Oh, lanjut. Risiko. Apa juga?
sudah di press dulu menunggu teman-teman yang lain. Nanti kalau waktunya dianggap oleh Pak Tio untuk digunakan. Lagi masih ada jawaban yang belum dijawab, jawabannya masih kurang dan lain sebagainya. Ada yang hendak? Kalau yang hendak boleh dikumpulkan di depan. Nanti bisa pelajaran. Ayo yang belum bisa mengerjakan waktunya kurang 2 menit nanti. Waktunya kurang 2 menit, segera diselesaikan. Nanti selesai harus dikumpulkan ketika waktunya sudah habis. Ya, di sini akan dapat edit kan? Nah, yuk, sekarang dikerjakan.
hari ini Pak Tio akan mengetes semangat dari kalian. Ayo, sama semangat. Nah, pembelajaran hari ini kalian mempelajari apa aja tadi? Di Indonesia. Nah, ada apa saja? Pembelajarannya mempelajari banyak lagi mempelajari yang buatan, sedangkan di buku berikutnya. Oke, sekarang pembelajarannya bukan di hari ini. Nah, bisa dipimpin tuh Berdoa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Guru. Terima kasih. Sekian. Dan boleh. Ketan selanjutnya apa? Film. Kipas. Pada sekarang udah. Berarti kipas kan berarti tinggal menunggu kuat saja. Oke, terima kasih ya.